Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari Sakola. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan apa sih fenomenologi itu. Nah, langsung saja. Fenomenologi adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada bagaimana orang mengalami suatu fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa peristiwa, situasi, atau konsep yang ingin dipahami maknanya dari sudut pandang subjek yang mengenal lebih dekat dengan pendekatan fenomenologi atau sebuah penelitian kualitatif untuk menuju ke hasil tersebut. Penelitian fenomenologi harus memperhatikan ciri-ciri yang melingkupinya, yaitu yang pertama, mengacu pada kenyataan, yang kedua, memahami arti. Berikut tujuan penelitian fenomenologi. Tujuan utama penelitian fenomenologi adalah untuk menggambarkan dan memahami pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena. Yang kedua, mengungkap makna yang terkandung dalam pengalaman tersebut. Yang ketiga, memperoleh pengetahuan tentang bagaimana individu menginterpretasikan dan memaknai dunianya. Selanjutnya, karakteristik penelitian fenomenologi. Berikut adalah beberapa karakteristik penelitian fenomenologi. Yang pertama, fokus pada pengalaman subjektif atau peneliti berusaha memahami bagaimana individu mengalami fenomena secara langsung tanpa terpengaruh oleh interpretasi atau teori eksternal. Yang kedua, penggunaan metode kualitatif atau data yang dikumpulkan melalui metode kualitatif seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen pribadi. Kemudian, analisis data yang berfokus pada makna atau peneliti berusaha memahami makna yang terkandung dalam data yang dikumpulkan dengan cara menginterpretasikannya secara kontekstual dan holistik. Nah, selanjutnya, langkah-langkah penelitian fenomenologi. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penelitian fenomenologi. Yang pertama, menentukan fenomena yang ingin diteliti atau peneliti harus memilih fenomena yang ingin dipilih lebih dalam dari sudut pandang subjek. Yang kedua, menentukan subjek peneliti atau peneliti harus memilih subjek yang memiliki pengalaman langsung dengan fenomena yang ingin diteliti. Yang ketiga, pengumpulan data atau data yang dikumpulkan melalui metode kualitatif seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen pribadi. Analisis data atau peneliti menganalisis data yang dikumpulkan dengan cara menginterpretasikan secara kontekstual dan holistik untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Nah, yang terakhir, menarik kesimpulan atau peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya, kekuatan dan kelemahan penelitian fenomenologi. Kekuatan fenomenologi adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman subjektif individu, membuka wawasan baru tentang bagaimana individu menginterpretasikan dan memaknai dunianya, menghasilkan temuan penelitian yang kaya dengan kontekstual. Kelemahan fenomenologi adalah sulit untuk digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas, memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar, bergantung kepada kemampuan peneliti untuk menginterpretasikan data secara akurat. Berikut adalah contoh fenomenologi. Yang pertama, pengalaman menjadi tunarungu. Bertujuan untuk memahami bagaimana orang tunarungu mengalami dunia dan bagaimana mereka membangun makna dalam hidup mereka. Metode dalam fenomenologi adalah wawancara mendalam dengan 10 orang tunarungu tentang pengalaman mereka, termasuk bagaimana mereka berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, dan menghadapi diskriminasi. Hasil penelitian penemuan bahwa orang tunarungu memiliki cara pandang yang unik terhadap dunia dan bahwa mereka telah membanggakan strategi yang kreatif untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Yang kedua, makna menjadi guru di pedesaan.
yang bertujuan untuk mengungkap pengalaman makna menjadi guru di daerah pedesaan yang terpencil, metode fenomenologi observasi partisipan dan wawancara mendalam dengan 5 guru di daerah pedesaan. Hasil penelitian menemukan bahwa guru-guru di pedesaan menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya sumber daya, infrastruktur yang buruk, dan isolasi sosial. Namun, mereka juga menemukan banyak makna dalam pekerjaan mereka, seperti membangun hubungan dengan siswa dan komunikasi mereka. Yang ketiga, pengalaman pasien kanker yang bertujuan untuk memahami bagaimana pasien kanker mengalami penyakit mereka dan bagaimana mereka mengatasi rasa takut, kecemasan, dan depresi. Metode fenomenologi mewawancara mendalam dengan 15 menit pasien kanker tentang pengalaman mereka dengan diagnosis, pengobatan, dan efek samping. Bahwa pasien kanker mengalami berbagai macam emosi, termaksud kesedihan, kemarahan, dan ketentuan. Namun, mereka juga menemukan ketentuan dan dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas mereka. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dah.